Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Dewi Destiawati dengan NIM 211240039. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Pengertian kurikulum. Kurikulum menurut Profesor Dr. Nasution, beliau menyampaikan, kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar di bawah naungan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan program pendidikan yang berisi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai pedoman mendasar dalam proses belajar dan mengajar di dunia pendidikan. Berhasil tidaknya suatu pendidikan tentu akan berpeluang kepada kurikulum. Bila kurikulumnya didesain dengan sistematis dan komprehensif serta integral dengan segala kebutuhan pengembangan dan pembelajaran peserta didik untuk mempersiapkan menghadapi kehidupannya. Tentu hasil atau output pendidikan itu pun akan mampu mewujudkan harapan. Tapi bila tidak, kegagalan demi kegagalan terus membayangi dunia pendidikan. Kurikulum juga merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumus dengan tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas pendidikan, akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa. Dalam proses pelaksanaannya, kurikulum bisa dalam bentuk praktik pembelajaran di kelas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Yang dimaksud isi dan bahan pelajaran itu sendiri adalah susunan dan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan kegiatan pembelajaran. Dengan cara lain, kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah tujuan yang menyeluruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum terdiri dari dua kata, yaitu pengembangan dan kurikulum. Pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses, cara pembuatan, mengembangkan. Dan sedangkan menurut istilah pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan yang menghasilkan suatu cara. Sedangkan kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat materi pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada murid sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Jadi, pengembangan kurikulum adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sebagai instrumen yang membantu praktisi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Menurut Coswell, mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum merupakan alat untuk membantu guru untuk melakukan tugasnya, yaitu mengajar dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Pengembangan kurikulum yaitu sebuah proses yang terus berkelanjutan, yang terus-menerus sejalan dengan perkembangan dan tuntutan perubahan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum. Bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat 6 fungsi kurikulum, yaitu yang pertama yaitu fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi integrasi, yang ketiga fungsi diferensiasi, yang keempat fungsi persiapan, yang kelima fungsi pemilihan, dan yang keenam fungsi diagnostik. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ini mengandung makna bahwa kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan agar siswa memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan fisik maupun sosial. Yang kedua yaitu fungsi integrasi, mengandung makna bahwa kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan
untuk dapat hidup berintegrasi dengan masyarakatnya. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis, yang harus dilayani dan dihargai dengan baik. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu fungsi persiapan, mengandung maksud bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang kelima yaitu fungsi pemilihan, mengandung maksud bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keenam yaitu fungsi diagnostik, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensi yang dimilikinya. Terdapat 3 peranan dari kurikulum yang dinilai sangat penting, yaitu 1. Peranan konservatif, 2. Peranan kreatif, 3. Peranan kritis dan evaluatif. Yang pertama yaitu peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, yaitu peserta didik. Yang kedua yaitu peranan kreatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa yang akan mendatang. Ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat sendiri senantiasa selalu mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masanya. Saya akan menjelaskan fungsi kurikulum, yaitu sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar pada peserta didik, serta sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. Dengan adanya kurikulum, sudah tentu tugas guru sebagai pengajar dan pendidik akan lebih terarah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran pada abad ke-20. Pembelajaran pada abad ke-20 lebih mengandalkan pada pembelajaran yang difokuskan kepada guru. Materi yang disampaikannya pun tergantung pada buku paket yang disusun oleh penulis-penulis yang direkomendasikan oleh kementerian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam kurikulum. Yang pertama, kurikulum ideal. Yang kedua, kurikulum aktual. Yang ketiga, hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi. Yang pertama yaitu kurikulum ideal. Kurikulum ideal yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal. Sesuatu yang ideal itu sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kurikulum. Jadi, kurikulum ideal adalah kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau program guru dalam proses belajar mengajar. Karena kurikulum ini menjadi program dan pedoman bagi guru, maka kurikulum ini juga disebut sebagai kurikulum formal atau kurikulum tertulis. Yang selanjutnya yaitu hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi adalah kejadian yang tak terduga yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal dan ke dalam kurikulum aktual. Kejadian tak terduga ini bisa berasal dari pengaruh guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, atau bahkan peserta didik. Menurut Azali, Wahid Murni tahun 2009 menyebut kurikulum tersembunyi karena
Aktivitas yang terlibat di dalam kurikulum ini tidak berstruktur atau dengan kata lain tidak dirancang. Saya akan menjelaskan kurikulum yang ada di madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar sekarang. Kurikulum yang dipakai di madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar sekarang ini yaitu kurikulum 2013. Tujuan kurikulum 2013 ini untuk mempersiapkan peserta didik di Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.